masalah isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang mana di sana menerangkan tentang masalah taatnya pada aturan. Lalu nanti ada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang mana isi kandungannya tentang masalah perintah taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Terus yang berikutnya nanti ada Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang masalah perintah kerja keras. Mungkin kalau kita bahas semuanya tidaklah akan cukup pada kesempatan kali ini. Maka Bapak akan mengulas yang pertama itu tentang masalah yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 48. Baik, kalau sudah ada di depan Anda Qurannya, catatannya juga boleh. Kita mulai ya. Surat Al-Maidah ayat 48. Boleh nanti didengarkan, boleh nanti baca suratnya. Bapak baca dulu terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Baik, kita coba baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo, baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang ada lihat di kaca Anda, di kaca layar Anda. Ya, kalau jelas, kalau tidak jelas boleh di Al-Qur'annya, boleh ya. Lihat di situ, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah kita baca Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kita lihat lagi di surat ini ada aturan-aturan tertentu, terutama ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita pun sedikitnya harus tahu mengenalkan tajwid dalam terutama Quran surat
Al-Maidah ayat 48 ini. Kita lihat ya. Di sini ada kata wa anzalna. Anzalna. Lihat di situ ada warna biru ya. Anzalna. Nun mati berhadapan dengan zai. Itu namanya ikhfa. Ikhfa ya. Ikhfa. Ikhfa gitu. Ikhfa itu adalah samar. Dan kebetulan kalau kita lihat di sini ikhfanya itu adalah ikhfa ausat. Karena ikhfa itu ada 3. Ada ikhfa akrob, ada ikhfa ausat, ada ikhfa ab'ad. Ikhfa apa? Akrob, ausat, terus ab'ad. Oke. Ausat, akrob adalah dekat. Dekat dengan makharijul hurufnya. Anto gitu ta. Anda. Karena ifa akrab itu hurufnya ada 3 juga. Ta, to, dal. Ketika nun mati atau tanwin bertemu ta, to, dal, maka itu namanya ifa akrab. Qarib, dekat. Contoh seperti lafaz angko, mingda. Nah, ingda. Jadi samarnya itu didekatkan kepada makharijul huruf ta, to, atau dal. Itu ifa akrab. Yang berikutnya, kedua, ada yang namanya ifa apa? Ifa ausat. Jadi pertengahan. Ifa ausat itu ada 10. Itu. Contoh seperti diantaranya yaitu lafaz ini anza wa anza. Nah, itu adalah ikhfa ausat. Ada 10. Itu ya. Diantaranya adalah seperti jim itu. Diantaranya lagi seperti zai. Diantaranya lagi adalah zo. Diantaranya lagi adalah sin dan sebagainya. Ada lagi ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu apa? Ikhfa ab'ad itu adalah jauh gitu ya. Ikhfa itu samar, ab'adun itu jauh. Ada berapa hurufnya? Cuma ada 2, qaf dan kaf. Ketika nun mati dan tanwin bertemu qaf atau kaf, maka melafalkan nun mati atau tanwin itu sangatlah jauh. Contoh seperti lafaz apa? Min qablikum. Nah, itu ya. Gimana? Min qablikum. Jadi nun mati bertemu qaf itu nun matinya samarnya jauh. Min qablikum. Angka. Jadi samarnya itu sangatlah jauh. Itu ifa ab'ad ya. Nah, kebetulan kalau di sini adalah ifa ausat. Wa anzalna. Terus ada lagi di sini ilaika. Nah, ini namanya adalah warnanya di sini warna hijau muda ya. Di sini ada, lihat ke bawah. Di bawah ada yang ketiga. Di bawah ketiga ya, ada mad wajib muttasil. Nah, itu ya. Jadi mad wajib muttasil namanya. Mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib itu harus, muttasil itu karena bertemu dengan huruf yang lainnya. Nah, ini panjangnya sampai bisa 6 harokat. Wa anzalna ilaika. Jadi nah itu panjang di situ. Terus yang berikutnya ilaika. Nah, ilaika di sini kebetulan warnanya warna apa ini? Jingga atau apa sih ya? Itu namanya madlain. Yang keempat dari bawah madlain. Itu sebenarnya kalau berhenti. Awas ya. Ini salah satu harus tahu juga. Yang namanya madlain itu ketika dia berhenti. Contoh, wa anzalna ilaik. Nah, itu madlin. Ilaik. Nah, itu madlin. Tapi ketika dia tidak berhenti, dalam artian dia lanjut dibacanya,
maka dia adalah sifat lin, hanya mempunyai sifatnya saja. Lain itu lentur, laik, kayak talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik. Kebetulan sekarang nih lagi melaksanakan ibadah haji, yang lainnya kebetulan di Indonesia tidak gitu ya, di cancel. Nah itu labbaik. Labbaik itu adalah kata contoh dari madlin. Kalau berhenti labbaik, nah, itu panjang dibacanya. Tapi ketika dia itu diwasolkan, digabungkan, itu cuman sifat len namanya. Sifat len, mempunyai sifat lentur. Labbaik Allah, labbaik Allah, jangan dipanjangkan bagusnya. Jangan labbaik Allah. Nah, itu sebenarnya dalam tata cara ilmu tajwid salah. Kenapa? Karena cuman punya sifatnya saja, bukan mad. Mad itu panjang gitu ya. Mad itu panjang, len itu lentur. Dia akan jadi mad len ketika dia berhenti. Contoh lagi kita lihat yang satu warna. Lafaz muhaimina, haimi. Nah, itu ya yang di bawahnya ada. Bahkan alaih, nah, yang satu warna dengan yang tadi itu ya, ada lagi baina. Nah itu cuman sifat len sebenarnya. Jadi ingat, yang namanya mad len itu adalah ketika dia berhenti dan kebetulan ia sukun sebelumnya baris patah. Jadi ketika ia sukun sebelumnya baris patah, maka itu adalah lain. Ada dua mad len itu. Yang pertama iya, yang kedua waw. Ketika waw atau iya sukun sebelumnya baris patah, maka dia itu adalah lain. Ketika berhenti mad len, ya. Ketika berhenti mad len. Ketika di tengah ayat itu namanya apa? Sifat len. Ya itu ya. Awas nanti di dalam catatan silakan bisa di apa? Bisa dimasukkan catatan yang namanya mad len itu apa, yang namanya sifat len itu gimana. Boleh nanti ada ikhfa dan sebagainya. Oke, karena nanti itu adalah salah satu keilmuan juga. Oke, biar tidak terlalu banyak ya yang kita bahas, nanti boleh ini dicatat. Yang sudah Bapak kasihkan yang ini boleh nanti dicatat per apanya, tajwidul hurufnya. Terus di sini ada lagi ya, kita bahas coba artinya. Artinya dari surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kita lihat artinya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran bil haq, dengan membawa kebenaran. Bil haqqi musaddiqan lima baina yadai, dengan membawa kebenaran yang nyata, membenarkan apa yang sebelumnya. Itu ya, lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah. Fastabiqul khairat ini illallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ini ya, surat Al-Maidah ayat 48. Barangkali di antara teman kita
ada yang mau membaca? Ini kan ada suaranya ya? Jawab juga. Oke, yang mau baca nih surat Al-Maidah ayat 48, silakan acungkan tangannya. Pembiasaan. Ya, kita tes ya. Coba dari kelas 11 ini apakah dari A, B, C, D sampai H? Sampai H yang mau mencoba baca surat Al-Maidah 48 ini? Yuk, silakan siapa? Ayo, acungkan tangannya. Dari ring, dari plus. Coba. Siapa berani? Siapa berani? Oke, siapa ayo? Bilal, siap Bilal? Kalau yang tidak terbiasa, waduh, ditutup si Bilal mah ya. Sudah. Nah, siap? Tapi kalau yang siapa yang siap? Yang siap nih? Adakah yang siap membaca surat Al-Maidah 48? Bisa tidur. Nah, apakah Bapak tunjuk langsung? Jadi sebuah kebiasaan juga. Kemudian coba siapa? Putri, siap Putri? Berkesinambungan menunjukkan dari 11 hari siap? Dari solusi atau berbagai permasalahan interaksi siap baca? Dengan lingkungan sosial. Ayo coba. Ayo, oke. Coba Putri. Sebagai cerminan bangsa. Inilah Putri dari 11 H reguler. Siapa wali kelasnya ya? Berinteraksi secara 11 H reguler. Putri, silakan. Surat Al-Maidah ayat 48. Tinggal itu di lingkungan sosial. Ternyata kecerdasan sosial dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Coba ada yang berani untuk membacakan Arabnya, firmannya? Coba. Siapa yang berani untuk membacakan firmannya surat Al-Maidah 48 Arabnya? Raihan siap? Raihan siap? Itu siapa tuh yang kelas 11 G reguler yang di atas siapa itu? Yang pakai dasi siapa? Selanjutnya. Siapa namanya? Kompetensi dasar. Nah, ini siapa ini? Agus ya, Agus Mulyana siap? Apa yang apa yang di bab ini? Aduh, siapa yang berani dong? Oke, siapa yang berani? Ayo. In this chapter, ya. Ada nggak ada? Kompetensi dasarnya kamu. Oke, lanjut aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang masalah asbabun nuzul, kita lewat saja karena ini waktu ya, lumayan. Dari ayat tadi, ini lihat catatan di sini. Dari ayat tadi terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Ya, dari ayat yang tadi dapat kita petik ada 3 pelajaran setidaknya. Yang pertama, Al-Quran bila dibandingkan dengan kitab-kitab samawi terdahulu, yaitu kitab samawi itu seperti apa? Kitab Taurat, kitab Injil, pokoknya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan terdahulu memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Jadi sama juga Taurat, Zabur, Injil itu pun mempunyai keistimewaan masing-masing. Gitu ya. Jadi tidak akan semata-mata Allah menurunkan kalau di dalamnya itu tidak apa? Tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mempunyai keistimewaan masing-masing. Tapi dengan adanya Al-Quran semuanya jadi tersalin. Gitu ya. Tersalin. Kenapa? Karena isi Taurat, Zabur, Injil semuanya ada dalam Al-Quran. Sehingga dengan datangannya Al-Quran yang lain sudah tidak berlaku lagi. Nah, terus yang berikutnya 2, bahaya yang mengancam para tokoh masyarakat ialah ketidakpedulian terhadap hakikat ilahi demi menarik simpati manusia serta menuruti keinginan mereka yang tidak pada tempatnya. Nih catatan bagi kita. Yang kedua,
yang membuat bahaya, mengancam para tokoh masyarakat. Ya, contohnya mau sekarang, mau kapanpun gitu. Ini yang menjadi bahaya di tokoh-tokoh masyarakat itu ialah ketidakpedulian terhadap hakikat ilahi. Contoh seperti yang akhirnya dia menjadi sombong. Gitu. Saya kaya, ini kan jeripayah saya. Padahal hakikatnya Allah yang menakdirkan dia menjadi orang yang kaya. Contoh lagi, saya yang berkuasa, ini adalah jeripayah saya dan ini kemampuan saya. Nah, dia tidak ingat bahwa yang memberikan kemampuan, yang memberikan tenaga, yang memberikan kecerdasan itu adalah Allah. Nah, ini bahayanya. Itu yang menjadi asbab di antara bahayanya orang menjadi kufur itu karena dia menghilangkan kehakikatannya kepada Allah. Sehingga timbullah di dalam dirinya itu kesombongan, keangkuhan, tak mau menjalankan aturan-aturan agama. Nah, maka kita nih sebagai seorang pelajar, siswa ataupun siswi, jauhkan sifat itu. Karena dengan adanya sifat itu malah akan menjadi malapetaka untuk kita semuanya. Contoh nih, kebetulan saya di kelas berprestasi. Waduh, hebat dong. Sesuai moto Trimitra sendiri, unggul, kreatif, berprestasi. Kebetulan kita nih berprestasi. Ternyata ketika dia berprestasi, dia malah justru menyatakan inilah kemampuan saya. Inilah yang namanya saya. Sehingga saya bisa berprestasi. Yang akhirnya dengan seperti itu orang lain dicampakkan, menganggap orang lain lemah, menganggap orang lain hina, hanya sayalah yang hebat. Nah, itu bertanda bahwa dirinya tidak ingat, tidak tahu, lupa bahwa dirinya itu adalah seorang manusia. Awas ya, tidak boleh ada kesombongan hal seperti itu. Gitu ya. Itu diantaranya sifat yang apa? Yang ada pada zaman terdahulu, yaitu kaum kufar Quraisy. Gitu ya, kaum kufar Quraisy pada saat itu seperti itu yang menjadi sababnya apa? Kenistaan. Contoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, sampai-sampai kalau Abu Lahab kan dicap sama Allah, tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab. Kenapa? Karena dia itu bersombongnya sekali, luar biasa sombongnya. Nah, itu ya, karena dia tidak peduli terhadap hakikat yang Allah jadikan terhadap dirinya. Serta yang jadi sabab itu menjadi ketidakbaikan dirinya itu menuruti keinginan, menuruti nafsunya yang tidak pada tempatnya. Itu. Boleh saja kita mempunyai cita-cita, boleh. Boleh saja kita mempunyai angan-angan, boleh. Kita bercita-cita tinggi, boleh saja. Tapi awas, jangan sampai kita merasakan bahwa semuanya yang terjadi itu adalah jeripayah saya dan tidak ada bantuan atau ini adalah bukan dari takdir Allah. Nah, jangan seperti itu. Semuanya adalah takdir dari Allah, pertolongan dari Allah. Kita diberikan kesehatan, umur panjang, bisa melihat, bisa berjalan dan bisa berpikir, itu adalah anugerah dari Allah. Nah, awas itu ya. Kalau sudah hilang kehakikatan kita kepada Allah, yang akhirnya dia akan tenggelam. Naudzubillah. Yang ketiga, di antara hikmah dari ayat ini adalah salah satu dari sarana cobaan Allah ialah adanya perbedaan agama. Itu ada cobaan ya. Cobaan bagi kita itu. Dengan adanya berbeda keyakinan itu adalah merupakan salah satu cobaan untuk kita di sepanjang sejarah. Jadi salah satu dari sarana cobaan Allah ialah adanya pada saat ini ajalah, bahkan dari dulu gitu, diantaranya muncul kepercayaan yang lain.
Timbullah agama-agama yang lain. Gitu. Bahkan di sini dikatakan sepanjang sejarah ada sampai percaya ke itu, ke ini dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk ujian kita untuk bisa percaya kepada Allah itu ternyata di lain Islam pun ada agama yang lain. Nah, itu ujian untuk kita nih, akidah kita. Sehingga dapat memperjelas siapa gerangan yang bisa menerima kebenaran. Nah, yang akhirnya kita bisa tahu gitu. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Lanjutnya. Di sini coba ada salah satu hadis ya. Yang mana hadis ini itu tentang taat pada aturan. Tuh ya. Ada hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang sahih banget itu ya. Coba silakan dibaca ya. Coba Aldi Setiawan. Boleh Aldi Setiawan? Oke, coba baca di. Ada hadis yang di atas, an Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'rufin. Ayo. Silakan, Dik. Ya, dibaca dulu, Dik. Nyalain. Oke, bisa, Dik? Hegar atau Hegar. Coba Hegar. Hegar Erlangga. Hegar? Halo. Kelihatan enggak ini? Coba Hegar. Jelas enggak? Jelas enggak? Belum dinyalain. Nisa Nur Safitri, boleh? Nisa? Boleh bisa baca ini? Hadis riwayat Bukhari yang di atas. An Aliyin radhiyallahu anhu qala. Nisa. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Iya, oke. Oke, Nisa, silakan dibaca dulu. Nggak kelihatan, Pak. Hah? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan bener nih? Ya. Coba atuh Diki kelihatan gak Diki? Diki kelihatan gak? Halo Diki? Diki Aviantara? Oh. Sama, nggak kelihatan. Rian Maulana? Halo. Zidan, oke Zidan. Zidan? Mana Zidan? Ada lagi? Oke ya. Dikarenakan ini nggak ada yang baca ya. Kita lanjut saja. Oke, hadis ini kita baca dulu. An Aliyin radhiyallahu anhu, yang mana ini hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, berkata itu Ali. Qala, berkata juga siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata fi ma'siyatin. Ya, la ta'ata fi ma'siyatin. Janganlah kamu taat fi ma'siyatin, di dalam maksiat. Jadi tidak ada ketaatan untuk setiap perbuatan maksiat. Nah, ini sering kita utarakan yang la ta'ata fi ma'siyatin. Tidak ada ketaatan untuk setiap perbuatan maksiat. Contoh, walaupun bahkan di dalam surahannya orang tersebut adalah junjungan kita, orang tersebut adalah orang yang disegani kita, tapi ternyata perintahnya itu untuk apa? Bermaksiat. Contoh nih seperti
Neng, kamu itu sekarang udah kelas berapa? Udah kelas 11. Duh, kok masih lama ya ke kelas 12. Berarti 2 tahun lagi dong. Terus gimana dong, Mak? Duh, sebenarnya ini udah tahu sendiri, Pan. Kita sedang dilanda COVID-19 gitu kan? Sehingga perekonomian kita mengkhawatirkan. Emak, ibu, bapak gitu kan, sudah tak mampu lagi membiayai kamu. Udahlah, kamu berhenti aja ya sekolah ya. Mending kena ngajablay. Waduh, nitah naon cenah? Ngajablay. Udahlah, lumayan kan cenah ngajablay mah. Menang-menang duit tanpa ijazah. Nah, awas. Itu adalah salah satu perintah untuk kita bermaksiat kepada Allah. Maka kita tidak harus menuruti apa yang disarankan dan diperintahkan hal seperti itu. Meskipun ini datang dari orang tua. Nah, itu. La ta'ata fi maksiatin. Tidak ada kata taat untuk setiap perbuatan maksiat. Kenapa? Innama ta'atu fil ma'rufi. Karena yang namanya taat itu untuk dalam kebaikan. Contoh seperti ibu menyarankan, bapak menyarankan agar kamu sekolah, agar kamu menjadi orang baik, agar kamu belajar. Nah, itu perintah yang baik. Contoh kita lagi malas. Maklum, sekarang didaringkan. Subuh pun yang akhirnya jam 8. Subuh ada yang jam 8, ada yang jam 7. Nah, itu kan tidak baik. Terus yang akhirnya dikarenakan ibu dan bapak kita melihat kita tiap hari seperti itu, bapak kita marah umpamanya. Kamu tidak pergi ke sekolah, sekarang jadi malas-malasan. Tiap subuh tidak bangun. Bangunnya jam 8, kadang-kadang jam 11. Apalagi kalau tidak ada daring. Agak mendingan sekarang daring. Bangunnya jam 6 umpamanya. Bisa ada waktu untuk sholat subuh dan sebagaimana. Nah, bapak kamu yang akhirnya sampai-sampai menyarankan kepada kamu, awas untuk besok kamu kalau tidak sholat subuh, bapak akan kasih hukuman umpamanya. Kamu sholat subuh ya, itu adalah memerintahkan sesuatu yang baik. Untuk apa? Satu, kedisiplinan. Kedisiplinan kita, setiap jam 4 atau setengah 5 kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Setiap hari seperti itu. Enaknya apa? Setelah sholat subuh mau olahraga, mau persiapan, sehingga kita pun tidak kesiangan. Mau mengikuti pelajaran pun kita sudah siap. Mau kemana-mana pun kita sudah bangun. Nah, itu hikmah diantaranya. Kesehatan pun ada, kebaikan pun, kedisiplinan pasti ada insya Allah. Nah, ketika memerintahkan kepada hal baik, apalagi datangnya dari orang tua, maka kita harus mengikutinya. Innama ta'atu fil ma'rufin. Karena sesungguhnya yang namanya taat itu adalah untuk kebaikan. Contoh lagi nih, sekolah menyarankan kita untuk belajar daring. Nah, daring. Apa daring? Dadar guling. Daring. Gitu ya. Kita belajar di rumah. Bagi siswa diwajibkan untuk mengikuti ini. Nah, disarankan oleh sekolah ini. Kita lihat, ini nilainya baiknya. Oh, ya baik. Untuk pelajaran kita, untuk keilmuan kita, untuk kemampuan kita. Dan terlihat juga kedisiplinan kita, gitu kan, ketaatan kita. Nah, ada aturan ini, ada perintah ini, belajar ini adalah sesuatu perintah yang baik untuk kita. Nah, ketika ada perintah yang menjuruskan kepada hal baik, maka kita wajib taatnya.
Apalagi kita sebagai siswa dan siswi, gitu ya, SMK Trimitra ini yang wajib kita taat, patuh terhadap aturan yang berlaku di sini, itu. Yang mana aturan ini menjurusnya kepada hal baik, maka kita wajib untuk mengikutinya. Nah itu ya. Jadi ada salah satu hadis, la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'rufin. Jadi tidak ada kata taat di dalam setiap perbuatan yang maksiat, melainkan taat itu adalah dalam perbuatan yang baik. Jadi bisa disimpulkan di hadis ini, jadi kalaulah ada siapapun yang memerintahkan untuk maksiat, menjauhkan diri kita kepada Allah, menjauhkan dari norma-norma yang baik, maka kita wajib untuk tidak mengikutinya. Bahkan kalau bisa, kita cegah. Bahkan kalau bisa, kita berusaha untuk apa? Untuk menyetopnya. Nah itu. Ketika ada perintah itu ternyata perintah yang tidak baik, justru malah menjauhkan diri kita kepada keagamaan dan kebaikan. La ta'ata fi masyiatin. Karena innama ta'atu fil ma'rufi. Pastinya taat itu adalah dalam kebaikan. Oke. Yang berikutnya. Nah, ini dari hadis riwayat Bukhari ya. Sini ada Tom and Jerry. Lihat, ada Tom and Jerry. Bahkan di sini alhamdulillah kita ditemenin Kang Agung sama Pak Agus nih, ya. Bagi teman-teman yang di sana, ya, siswa dan siswi, ada salamnya dari Pak Agus. Gimana katanya? Dari Kang Agung bahkan, yang selalu standby setiap saat untuk menemani kita semuanya. Jadi kalau pengen tahu di balik kesuksesan daring ini adalah Kang Agung. Iya, kalau tidak ada dia nggak tahu gimana. Alhamdulillah ada Kang Agung, ada siapa lagi? Ada Kang Agus. Pokoknya yang manis-manis itu. Oke ya, kita lanjut lagi. Itu intermezzo saja buat semuanya biar tidak boring ya. Hadis tentang taat pada aturan. Nih ada hadis tentang taat pada aturan. Hadis dari Ibnu Umar. Coba pengen dibaca sama selfie. Ada selfie. Oke, selfie coba baca ya dari 11 Haring. Ini hadis riwayat dari siapa? Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Coba baca, ayo. Gak jelas. Selfie baca. Gak jelas, Pak. Gak jelas. Masa? Beneran gak jelas? Hadis dari Ibnu Umar tentang taat pada aturan, yaitu. Yuk, silakan. Rasulullah. Ya radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda. Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar wajib dan taat kepada bapak, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama tidak dipertahankan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun taatinya. Hadis riwayat Bukhari 7144 Masehi. Oke, terima kasih selfie. Coba yang laki-lakinya pengen siapa ya? Coba baca. Oh iya tuh. Oh, Reva. Oke, Reva. Ini Reva, baca Reva. Muhammad Reva nih tah yang langsing itu. Ayo Reva baca. Hadis dari Ibnu Umar Reva. Yang tadi tuh. Tah itu ngelangsing. Ayo. Silakan baca. Suaranya ada, Pak? Jelas gak? Suaranya ada. Ada. Silakan. Tulisannya bagaimana, Pak? Tulisannya ada tuh. Siap. Ya.
Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Hadis Bukhari 1744, Abu Daud 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya. Oke, terima kasih ya Repa, terima kasih. Ya oke, Bapak pertegaskan hadis ini tentang masalah taat pada aturan. Kita baca lagi ya. Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar, bahkan bukan sekedar mendengar, taat kepada atasannya. Contoh nih, kita punya atasan. Atasan kita siapa nih? Bukan baju maksudnya atasan itu. Atasan dalam organisasi bisa, di kelas juga bisa, ada KM-nya umpamanya. Atasan kita lagi wali kelas, atasan kita lagi guru-guru, atasan kita lagi apa? Contohnya seperti ada kurikulum, ada kesiswaan, ya. Kalau di sekolah, kalau di rumah, contohnya seperti ibu, bapak, kakek, nenek dan sebagaimana atau kakak ya. Nah, itu wajib kita mendengar apa yang dikatanya dan bahkan taat kepada atasan tersebut, baik ketika kita suka ataupun tidak suka. Ada kalanya seperti ini. Kita lagi ada permasalahan dengan ibu kita, dengan bapak kita, sehingga yang akhirnya ketika ibu mengatakan sesuatu hal, kita tak mau mendengarnya. Bahkan ibu dan bapak menganjurkan kita kepada sesuatu hal, kita tidak mau pedulinya. Awas. Kenapa? Karena umpamanya kita lagi ada masalah dengan orang tua karena orang tua tidak memberikan apa yang saya mau umpamanya. Nah, awas itu. Nggak boleh seperti itu. Mau suka ataupun tidak, karena dia adalah atasan saya, dia orang tua saya, maka hilangkan hal seperti itu. Kita harus taat mendengarkannya. Nah, selama itu perintah untuk kebaikan. Tetapi ketika perintah itu untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Kita nggak menaati juga nggak jadi masalah. Jadi jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Walaupun dia ada atasan kita. Kewajiban kita apa? Untuk mengkoreksinya. Kewajiban kita apa? Kalau bisa kita boleh apa? Boleh masukan, Pak, itu tidak baik. Nah, itu boleh. Bu, itu tidak baik. Agama pun melarang kepada sesuatu yang tidak baik. Maka aku tidak mau mengikuti apa yang disarankan karena saran itu adalah tidak baik. Karena saran itu apalagi bertentangan dengan masalah keagamaan. Nah, itu ya. Oke, dikarenakan ini udah jam 10. Mungkin waktunya sudah sampai kepada finishnya. Nah, maka Bapak kasih tugas. Oh ya, ini ada gambar nih. Kamu lagi taat pada aturan. Ya, taat pada aturan. Ini lagi literasi, membaca, ini kenangan-kenangan kamu nih. Itu. Bapak banyak di sini, nanti ada kenangan-kenangannya. Itu ya. Nah, ini literasi. Kamu itu taat di sini kepada aturan sekolah. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk saat ini silakan simpulkan ya. Bapak ngasih tugas kepada kamu, simpulkan apa yang tadi Bapak bahas pada pelajaran kali ini, pelajaran yang pertama kali ini. Oke ya, silahkan nanti kamu bisa menyimpulkan, boleh nih di layar kaca. Ya, yang pertama ini kan tentang masalah bab ini adalah tentang pembahasan adalah Quran surat Al-Maidah 48. Terus diperlihatkan boleh tajwidnya boleh dibahas, Al-Qur'annya boleh ditulis,
terus isi kandungannya, terus bila perlu hadisnya yang tadi Bapak sampaikan, kamu cari dan bisa dicatat ya. Boleh di print out juga boleh, atau dicatat di tulisan juga boleh ya, atau difotokan boleh. Nah, itu ya. Rupanya cukup sekian dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak tutup terlebih dahulu. Silakan. Kasih Bapak 1 menit saja untuk bertanya. 1 detik, 1 menit, silakan. Ada yang mau bertanya boleh? Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, dari mana? Dari mana ini? Ini si Muhammad itu pegang Muhammad apa? Muhammad Raka. Muhammad Raka ada pertanyaan? Bongga Pak. Muhammad Raka. Kepencet. Kepencet. Kepencet cenah Pak Agung. Ya. Adika ada? Kalau ada silakan acungkan tangan. Kalau ada silakan acungkan tangan. Bapak kasih waktu sebentar nih. Elsandra itu tangannya. Oke, Elsandra siap? Oke, coba Bapak pengen angkatkan tangan ya untuk ini mengakhiri acara ini. Boleh, kalau tidak ada, Bapak akan tutup acara ini. Oke ya. Coba mana tangannya? Oke, masih hidupkah? Masih hidup? Alhamdulillah. Ternyata masih pada hidup semuanya. Ya, pokoknya semangat selalu. Semoga semuanya mendapat ilmu yang banyak dan bermanfaat. Siapapun itu gurunya, siapapun itu mafelnya, kamu harus bisa mendengarkan, kamu harus bisa menyerap keilmuannya. Semoga ilmu yang sudah dikasihkan oleh guru-guru kalian bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita menjadi anak-anak yang baik, kita menjadi anak yang berkualitas, unggul, kreatif, berprestasi. Oke, absensi ya, absen ya. Absen jangan lupa absen. Silakan klik absennya. Udah ya? Absennya diisi dulu, takut nanti kelupaan. Absennya silakan diisi dulu ya, untuk bahwa tanda bukti kalian mengikuti pelajaran agama ini. Ya. Di absennya jangan lupa. Terus nanti kirimkan hasil dari apa? Hasil dari pelajaran ini dengan cara apa? Dengan cara ditulis boleh, mau dipoto juga boleh, gitu ya. Nanti dikirimkan di classroomnya masing-masing. Oke ya. Selamat siang, selamat bertugas, selamat apa? Istirahat. Oh, masih ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi nanti matematika ya? Oh, enggak ada? Oh ya, enggak ada. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Yuk. Oke ya, siap ya. Oh, jadi udah ya. Sampai jam 10.